mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membuat satu video di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas final mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan pandangan saya mengenai hukum tata pemerintahan selama masa pandemi virus corona di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa sih itu hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan berisi aturan-aturan yang mengatur dan sekaligus mengikat aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dan hukum yang mengatur segala tindakan atau perbuatan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. 3 unsur mutlak peraturan perundang-undangan. 1. Berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. 2. Memiliki sifat memaksa. 3. Memuat ancaman atau sanksi baik pelanggarnya. Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu 1. Undang-Undang 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum-hukum apa saja yang ada pada selama masa pandemi virus corona di Indonesia ini. Virus corona di Indonesia, baik skala maupun jumlah orang terinfeksi, telah membuat pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia terus waspada dan siaga. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi hal yang penting agar pencegahan dan penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sejak Indonesia mengonfirmasi kasus corona pertama pada awal Maret lalu, pemerintah sudah keluarkan 5 aturan yang tercantum dalam Perpu, Kepres, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga surat edaran kementerian. Lalu, apa saja peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi itu? 1. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman dan yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Ini ditetapkan pada 31 Maret 2020, diundangkan oleh Kemenkumham RI. Perpu ini membahas soal kebijakan keuangan negara dalam menghadapi krisis corona. Kebijakan ini termasuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan corona, penerbitan surat utang dan surat berharga negara untuk dibeli BUMN, investor, korporasi ataupun investor retail, penetapan sumber pembiayaan anggaran dan pemberian pinjaman pada lembaga penjamin simpanan hingga pemberian dana hibah ke pemerintah daerah turut dicantumkan dalam Perpu ini. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan pemerintah ini menetapkan perbatasan sosial berskala besar dalam rangka
percepatan penanganan COVID-19 yang juga ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Pembatasan sosial ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan kepada pemerintah daerah dengan memerhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Ini juga ditetapkan pada 31 Maret tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat terkait COVID-19. Presiden menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan penetapan darurat kesehatan ini, Presiden mengeluarkan sejumlah kebijakan penggratisan listrik hingga penambahan jumlah penerima dan besar dana bantuan sosial kepada masyarakat. 4. Keputusan Menteri Kesehatan tentang pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Pedoman PSBB dalam percepatan penanganan virus corona secara resmi diatur dalam 2 peraturan. Pertama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang telah ditandatangan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020, sedangkan yang kedua adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 yang membahas secara lebih rinci penerapan PSBB. 5. Surat Edaran Kementerian Agama tentang panduan beribadah di tengah wabah COVID-19. Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, melindungi pegawai serta masyarakat Muslim di Indonesia dari resiko COVID-19. Ada beberapa poin panduan teknis ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Berikut ini panduan lengkap yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020. 1. Umat Islam diwajibkan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. 2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau iftar jama'i, buka puasa bersama. 3. Salat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. 4. Tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. 5. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid, ataupun mushola ditiadakan. 6. Peringatan nuzulul Quran dalam bentuk tablik dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar baik di lembaga pemerintah, lembaga swasta, masjid, ataupun mushola ditiadakan. 7. Tidak melakukan ihtikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid ataupun mushola. 8. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid ataupun di lapangan ditiadakan. Untuk itu diharapkan terbitnya fatwa MUI menjelang waktunya. 9. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut: salat tarawih keliling, takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid ataupun mushola dengan menggunakan pengeras suara. Pesantren kilat kecuali melalui media elektronik. 10. Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan video call.
Itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sebutkan. Apa saja hukum pemerintah yang telah dikeluarkan pemerintahan Indonesia selama COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.